Apa yang seringkali membuat Anda tidak sabar terhadap murid? Kadang setiap mau memulai pelajaran itu anak-anak suruh baris di lapangan, itu susah banget. Ketika mereka melontarkan kata-kata yang tidak sopan, itu kadang suka menguji kesabaran saya gitu ya. Dan di dalam kelas mereka kan sangat bergumul juga ya untuk mengerti materi akuntansi gitu. Dan kadang juga itu harus dijelaskan secara berulang-ulang, itu juga cukup menguji kesabaran sih. Bagaimana reaksi Bapak atau Ibu saat tidak sabar terhadap murid? Kalau saya juga kadang suka menghabiskan sesi untuk berceramah. Jadi materi kadang nggak nyampe gitu ya. Nyindir mereka dengan kamu bukan lagi anak SD, tapi kamu udah kelas 10, kelas 11 yang harusnya sudah tahu kalau di lapangan harus berbaris, harus mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Jadi kalau saya tetap marah pada anak-anak, ya sama saja saya seperti anak-anak yang nggak sabar. Itu sih yang akhirnya membuat bahan refleksi saya, yang saya tetap harus belajar untuk boleh lebih memahami mereka dan saya lebih sabar untuk mengatur mereka. Halo parents dan teachers, kembali lagi bersama kami teman bertumbuh dan belajar di Nancep, Nanya dan Cerita Parenting. Jelep. Parents dan teachers, kita seringkali bilang sabar ya ke anak-anak ketika internet lemot, ketika mau ada mainan yang mau dibeli. Tapi gimana kalau sabar itu tentang menghadapi sakit sekujur tubuh yang entah sampai kapan. Nah, hari ini kita akan mengulik karakter kesabaran dengan lebih dalam, yaitu menanti dan terus berharap meski di tengah penderitaan tanpa batas waktu yang pasti. Tentunya bersama Bu Charlotte. Halo, Bella. Yang kita mau bahas ya Bu, bukunya LTL. Juga hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Bu Ewa dan Grace. Bu Ewa ini adalah mamanya Grace yang setia mendampingi Grace yang saat ini sedang sakit lupus ya Grace ya. Iya. Grace ini sekolah di Atalia kelas 11 sekarang ya. Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih. Grace, sakitnya tuh seperti apa sih? Boleh ceritain nggak? Sakitnya tuh banyakan di sendi. Jadi di sendi seluruh tubuh kayak di lutut, di siku, di leher juga, di rahang juga biasa kalau makan ngunyah gitu. Terus juga ada di kulit, kalau disentuh itu seringkali terutama kalau lagi kecapean, lagi ngedrop gitu, jadi sakit gitu. Kayak kesayat gitu. Oke. Terus kamu sehari-hari gimana aktivitas? Sebenarnya parahnya sih paling kalau kecapean, kalau drop gitu. Jadi paling jaga kesehatan, jaga kondisi, jangan kecapean. Kalau misal kecapean berarti paling istirahat, tidur gitu. Oke. Itu sejak kapan tuh, Grace? Sakitnya udah sejak kelas 5 SD. Jadi mulai tiba-tiba badannya kerasa sendi-sendinya kok mulai makin sakit, terus juga gak menentu, ntar di tangan, di kaki gitu, kapan terjadinya juga gak nentu. Terus juga yang di kulitnya mulai kok berasa sakit gitu ya. Tapi saat itu sakitnya belum ketahuan, udah bolak-balik ke rumah sakit, hasil labnya normal kecuali vitamin D-nya yang sangat rendah. Saat itu jadinya ada beberapa diagnosa kayak penyakit jantung rematik, apalagi karena ada riwayat penyakit jantung saat bayi gitu. Baru ketahuan waktu kelas 9 semester 2, ketahuan autoimun yang jenis lupus. Oke, kelas 9. Berarti aku ingetnya waktu itu, aku notisnya waktu kelas 5 SD, Grace main violin ya. Itu Grace sudah mulai sakit, berarti sekitar 4 tahun ya. Akhirnya ketahuan, dan sekarang Grace di kelas 11. Iya. Sudah 2 tahun ngejalanin pengobatan untuk penyakit Lupusnya. yang autoimun lupus ini. Ya. Pernah nggak Grace ngerasa, kok Tuhan jahat sih, kok Tuhan kasih ini sih ke aku? Nggak ngerasa sampai Tuhan jahat gitu, enggak. Tapi sempat waktu sebelum ketahuan itu ngerasa kayak bingung, kenapa ini kok nggak ketahuan sakitnya. Terus kan sampai ada karena hasil lab juga
cukup normal, terus ada pemeriksaan kayak pemeriksaan otot, pemeriksaan saraf, pemeriksaan tulang, semuanya normal-normal aja. Tapi kok bisa sakit kayak gini? Jadinya ada diagnosa psikosomatis gitu. Jadi kayak ngerasa makin bingung, terus ngerasa orang-orang juga jadi makin gak percaya gitu. Jadinya sempat bertanya-tanya sama Tuhan kayak, aku salah apa sih? Kenapa ada sakit kayak gini? Terus kok sakitnya gak jelas banget gitu, kok gak ketahuan-ketahuan gitu. Kan kayak gitu sih. Kalau dalam keseharian, apa yang paling bikin susah, Grace? Untuk paling beraktivitas untuk geraknya ya, bahkan gerakan yang simpel kan kayak karena sakit di rahang gitu, misal makan aja kalau ngunyah udah kebanyakan kan rahangnya jadi sakit, jadi makin susah makan. Terus kalau buat jalan kan jadi susah karena sendi di kakinya, apalagi buat naik tangga itu jadi makin banyak gerak sendinya kan makin parah juga, makin kecapean juga, jadi makin parah lagi bisa ke yang di kulitnya juga gitu. Jadi ya susah sekali ya buat beraktivitas ya. Dan aku membayangkan di tengah penderitaan itu ya Bu, tidak ada kejelasan awalnya sakitnya, entah tiba-tiba sini sakit, situ sakit. Obat pun kan seperti menebak-nebak ya, tanpa kejelasan gitu, tanpa batas waktu. Lalu buat aktivitas sehari-hari pun juga susah sekali gitu. Bahkan untuk ke aktivitas dasar ya, maksudku untuk makan, untuk gerak gitu ya. Saya penasaran sama Bu Ewa ya Bu ya. Iya. Gimana Bu Ewa mendampingi Grace? Ya, saya sebetulnya orang yang sangat rapuh. Jadi, tapi nggak kelihatan dari luar, sok kuat ya. Jadi sebetulnya ngerasain betul-betul lelah secara fisik yang sakitnya selama 6 tahun. Terus 4 tahun nggak ketahuan sakit apa. Jadi betul-betul banyak orang yang menyarankan ke dokter ini, ke dokter itu, dan memang sudah belasan dokter ahli untuk kami konsul, datengin ke berbagai rumah sakit, pemeriksaan bolak-balik. Grace harus diambil darah terus, seminggu bisa berapa kali begitu. Masih nggak ketahuan juga gitu ya. Sampai akhirnya ketahuan lah sakitnya. Ternyata autoimun dan itu jenis lupus. Kemudian dilakukan pengobatan secara intensif 2 tahun. Nah ini menjadi kelelahan secara mental juga begitu. Karena ini April ini persis 2 tahun pengobatan yang diberikan obat-obatan yang sangat keras. Yang berefek ke tulangnya dia, baik dari penyakit lupusnya maupun obatnya itu bikin dia osteoporosis. Sekarang juga harus diobati osteoporosisnya. Kemudian juga akibat dari obat-obatan itu, karena ada obat semacam obat kemo, ada obat bahkan obat malaria yang diminum setiap hari begitu. Itu bikin mual, bikin tambah lemes, tambah sakit, tambah susah gerak begitu. Tapi dia berupaya tanggung begitu kan, dan nggak ngeluh sama sekali. Saya juga salut sih, saya sendiri juga dikuatkan dalam hal itu. Jadi dia kuat, seringkali justru menghiburkan saya. Udah nggak usah dipikirin nih, semua rencana Tuhan gitu. Jadi saya sendiri sangat kepikiran dan saya sendiri jadi darah tinggi, ada masalah yang lain-lain begitu. Jadi kelelahan yang luar biasa sih. Meskipun kelihatan dari luar itu kuat ya. Ada orang yang bilang, iyalah dia kuat, dia hamba Tuhan. Tapi hati saya teriak sebetulnya, hamba Tuhan juga manusia. Bukan mau so hidup munafik, enggak. Tapi betul-betul ketika saya harus melakukan sebuah tugas tanggung jawab, saya kerjakan dengan semaksimal mungkin. Tetapi ketika sampai di rumah, ketika sendirian bergumul di hadapan Tuhan, pasti saya nggak kuat. Breakdown juga saya ya, nangis. Bu, ya. Dan seringkali itu lelahnya sampai saya sendiri, ya udah istirahat sebentar. Apalagi waktu sebulan yang lalu, dia teriak-teriak sampai berhenti aja sekolah, udah homeschooling saja, udah Grace rasa kesepian, Grace rasa lelah, Grace rasa capek, burnout, teriak-teriak. Saya sangat kalut, bingung, harus gimana gitu. Saya memikirkan tetap masa depan Grace, saya memikirkan tetap kehidupannya Grace ke depan, bagaimana begitu. Tetapi kembali lagi, saya seorang yang tidak berdaya,
saya hanya bisa berdoa dan berserah, itu aja sih. Gimana Bu Charlotte? Iya, Katanya orang Kristen ada yang bilang bergantung sama Tuhan. Tapi hidup itu terlalu berat untuk kita kadang, Tuhan ini sampai kapan? iya. Memang sampai kapan itu sangat manusiawi sekali ketika kita menghadapi penderitaan. Karena kita kepingin cepat bebas, kita kepingin cepat keluar dari situasi itu. Hmm. Jadi memang karakter kesabaran itu pasti akan berlawanan dengan naluri kita, manusia berdosa. Yang kita nggak mau susah, kita maunya nyaman, ya, kita maunya enak, ya. Nah, jadi kenapa penderitaan itu, kesulitan itu Tuhan izinkan? Karena memang untuk kita bisa bergantung sama Tuhan, untuk kita bisa dekat sama Tuhan. Kadang-kadang teriakan dalam kesakitan itu yang membuat kita kayaknya Tuhan ada di depan kita. Ya, sekalipun kita merasa doa kita sering gak dijawab, Tuhan kok diam. Tapi sebetulnya Tuhan paling dekat di saat kita paling menyerah dan berserah kepada Dia. Nah, jadi memang kesabaran adalah sangat dekat dengan penderitaan. Kan kita gak mungkin bilang sesuatu yang sabar itu ketika suasana bahagia ya. Ketika hidup baik-baik saja. Ketika hidup baik-baik saja. Tapi ketika kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita pasti bilang sabar ya, gitu ya. Jadi memang dekat dengan penderitaan. Itu pasti ada hope yang menjadi kekuatan. Pasti ada harapan. Ya sampai kapannya kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu kekuatan dari Tuhan yang terus menyertai. Berarti Grace udah 6 tahun, ini sampai bisa hari ini, lalu kemudian kita podcast, ya, kemudian kita bisa bercerita tentang kehidupan 6 tahun, dan rasanya kalau bukan kekuatan Tuhan, nggak mungkin ya Grace? Jadi memang hanya kekuatan Dia yang bisa membuat kita bisa sabar. Tapi gimana dalam menghadapi penderitaan itu, kita sabar, bukan nyerah gitu? Iya. Bedanya pasrah sama berserah gitu Bu? Iya, memang beda tipis. Ya. Di dalam pasrah, kita nggak melakukan apa-apa. Iya. Dan ya sebentar lagi sih kelanjutannya menyerah. Tapi waktu kita sabar, kita menanti. Menanti-nantikan Tuhan. Ada tindakan aktif. Berarti memang ada sesuatu yang dinantikan gitu, Iya. ada pengharapan itu ya Bu? Iya, dan di dalam sabar ada surrender. Kita menyerahkan kepada Tuhan. Tuhan ini sepenuhnya menjadi ceritamu dalam hidupku. Aku sang pemain, begitu, quote unquote, Tuhanlah sang sutradara. My story is His story. Ceritanya Tuhan. Bertindaklah sebagaimana yang engkau pandang baik. Dan aku ini hanya hambamu. Aku ini anakmu. Dan aku percaya bahwa kasihmu itu jauh melampaui dari apa yang aku alami. Sehingga ketika kita datang menyerahkan segala kekhawatiran kita, memang hanya kekuatan dari Tuhan ya. Kan Tuhan bilang serahkan kepadaku kekhawatiranmu. Karena aku memang ahlinya di dalam menanggung segala penderitaan kita. Jadi ya kita hanya bisa kuat ketika kita serahkan itu semua kepada Tuhan. Dan ini memang bukan sesuatu yang kayak klise ya. Jadi kayaknya kok apa-apa Tuhan, kok apa-apa Tuhan. Tapi memang perjalanan ini harus dialami. Saya pikir untuk orang-orang yang tidak pernah mengalami seperti Grace, itu pasti akan, ya nggak segitu-gitunya lah, lebay lah, mungkin ya Grace. Tapi ketika Grace bisa bercerita ini, dan nanti yang mendengar adalah orang-orang yang mengalami itu, saya pikir
pasti podcast ini akan menguatkan. Justru ketika kita mengalami itu juga kita jadi ngerti buat ketika orang lain ngalamin itu ya Bu Betul. ya. Kita jadi lebih Betul. berempati, tahu pergumulan itu. Iya. Nah aku pengen nanya sama Bu Ewa nih, kan mendampingi Grace tentu tidak mudah juga ya Bu. Kan tidak selalu positif ya Bu, selalu ada masa-masa yang terpuruk gitu. Apa yang jadi kekuatan Bu Ewa? Kalau saya pikir lagi, tanpa Tuhan, saya pasti hancur. Entah berakhir di mana. Yang pasti kekuatan Tuhan terus menopang. Saya selalu saling mengingatkan dengan Grace. Grace, kayak penjunan sama tanah liat, itu kan Alkitab juga kasih ilustrasi gitu. Sesuka dia ngebentuk kita, tetapi yang pasti di pikiran dia itu yang terbaik. Untuk menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, kemasyuran. Itu. Jadi percaya saja sama Tuhan. Taat saja sama perjalanan hidup, perjalanan iman yang memang tidak mudah. Jalan tol aja menjanjikan bebas hambatan, tetapi ternyata macet hari ini. Begitupun jalan hidup kita di dalam Tuhan. Ketika kita berserah, itu bukan berarti gampang aja, lancar gitu. Tapi ternyata berat. Tetapi kembali lagi janji Tuhan. Mari kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, dan kami merasakan itu. Di tengah segala kesulitan, penderitaan, tekanan yang kembali lagi entah sampai kapan, gak tahu. Karena penyakit ini dokter udah bilang ya. Dan kalau googling juga tahu. Kita lihat gak akan sembuh. Paling ada tahap masa yang namanya remisi. Jadi akan lebih kuat, bisa aktivitas, tapi pun harus dibatasi dan tahu diri. Sampai seberapa melakukan, harus stop dan istirahat seperti apa. Jadi perjuangan yang menurut saya tidak mudah. Meskipun mengalami sebelumnya 2 anak kakaknya Grace itu meninggal. Pergumulan yang berat sekali. Orang-orang mungkin pikir udah biasa ngalamin seperti itu gitu. Ada orang yang bicara seperti itu. Anak ketiga, udah biasa kan kemarin-kemarin juga ngalami pergumulan perjuangan seperti itu. Saya terus teriak di dalam hati begitu. Enggak. Saya rentan, saya lemah. Bahkan ketika Grace masuk ICU ketika dia bayi, karena emang ada bocor jantung 2 sebelum sakit ini gitu. Saya gak bisa berdoa. Air mata seperti udah kering. Seperti mengambang, mata saya mungkin gak bisa melihat apapun. Bahkan gak bisa lihat Tuhan. Sulit. Sampai akhirnya bersyukur. Tuhan terus kuatkan, Tuhan terus topang. Nah tadi tuh aku, Ibu kan sempat bilang tentang homeschooling gitu ya. Iya. Saya tuh ingat Bu, waktu Parents in Touch, kita doa bareng. Bu Ewa tuh sempat sharing pokok doa tentang itu. Bergumul nih Grace mau lanjut ke SMA Atalia atau enggak gitu dengan kondisinya Grace gitu. Apa yang membuat akhirnya tuh tetap di SMA Atalia? Maksudnya dengan konteks sekolah formal ya, dengan kan berarti Grace harus bangun pagi, ngikutin jam yang begitu strict gitu dibanding homeschooling di rumah. Iya, ketika didiagnosa lupus, dokternya udah langsung bilang homeschooling lebih baik. Supaya nggak terlalu tertekan, nggak terlalu kecapean, karena ini berefek. Ini pengobatan ini biar lebih efektif juga begitu. Tetapi setelah kami berbincang-bincang, Grace bilang nggak mau. Pandemi yang lalu itu jadi pelajaran gitu, gambaran bagaimana homeschooling. Dia nggak mau, nggak punya temen, nggak bisa apa ya, di rumah aja seperti apa sih. Tapi terus saya sendiri nggak kegeeran. Jadi maksudnya gini, Grace kan sakit gini, pasti banyak halangan, banyak rintangan, banyak kesulitan. Kalau misalnya nggak bisa sekolah, terus lama nggak bisa sekolah, gimana gitu. Pihak sekolah seperti apa? Dan betul-betul bersyukur sih ketika kami berbincang, berdoa, minta kehendak Tuhan, Tuhan pimpin. Seperti saya mengingat seperti waktu kelas 1 SD, saya masukkan Grace begitu ya, bergumul mencari sekolah. Sampai akhirnya Tuhan tuntun, Tuhan pimpin. Ketika interview orang tua dengan pihak sekolah, saya harus bikin lembar komitmen untuk Grace tidak telat. Karena perjalanan kami dari Bintaro ke Atalia itu kan
dinilai jauh dan panjang, melelahkan begitu. Tetapi kami mau berjuang. Begitupun ketika masuk SMA. Grace mau lanjut di SMA? Mau. SMA Thalia? Iya. Akhirnya Tuhan izinkan. Sampai hari ini sudah kelas 11. Kembali lagi gak mudah. Tapi Tuhan kuatkan dan bersyukur banget. Pihak sekolah yang terus boleh mendukung penuh, memberikan perhatian, mengerti kondisi Grace yang itu sangat melegakan kami. Dan juga dukungan doa yang pastinya sangat menguatkan. Saya sadari atau tidak saya sadari, itu sangat-sangat memberikan dukungan yang kuat dan penghiburan. Penyertaan Tuhan nyata melalui doa-doa dari Pit, dari semua para guru, pihak sekolah, Ibu Charlotte, Ibu Bella, begitu ya, semua wali kelas, guru bidang studi sangat mengerti, bahkan juga komunitas keluarga besar di gereja, keluarga, bahkan yang belum Kristen pun mereka mensupport, betul-betul. Jadi itu menjadi kekuatan kami sampai akhirnya berserah dan menyerah kepada Tuhan, biar kehendak Tuhan yang jadi, kemuliaannya dinyatakan, dan hidup kita dipakai menjadi berkat. Bu, aku tuh kemarin juga ngobrol-ngobrol nih sama salah satu gurunya Grace waktu SMP. Iya. Itu pernah jadi wali kelasnya Grace nih. Kita lihat videonya ya, karena nggak bisa datang ke sini, kita videoin. Apa yang Ibu ingat tentang keseharian Grace di sekolah? Waktu itu saya mengajar Grace di kelas 9 ya. Karena Grace ini anaknya sangat luar biasa sekali. Dia sakit tapi dia lebih memilih untuk ada di sekolah. Duduk di kelas, fokus ke pelajaran. Bahkan lebih fokus dibandingkan teman-teman lain yang mungkin jauh lebih sehat dari dia ya. Itu yang kami lihat gitu. Dan bahkan ketika kami minta dia untuk istirahat saja, ketika fisik dia sudah sangat payah gitu ya, dia tetap ingin masuk sekolah gitu karena tidak ingin ketinggalan pelajaran. Itu jadi itu satu semangat yang kami lihat dari seorang Grace gitu ya, dan itu menular ke teman-temannya gitu. Bagaimana respons teman-teman Grace? Puji Tuhan, teman-temannya juga dukung dia, bahkan kadang ingin nengok juga gitu kan ya. Dan dalam tugas kelompok pun seperti mereka memaklumi kalau misalnya Grace ini mungkin tidak bisa all out gitu kan. Tapi ternyata meskipun dia dalam keadaan sakit, lagi-lagi Grace ini anaknya nggak mau menyerah gitu. Satu hal yang tidak bisa saya lupakan dari seorang Grace adalah semangatnya. Bagaimana komunitas mendukung Grace? Dengan dukungan teman-temannya dan juga guru-gurunya, pastinya dia akan lebih bersemangat gitu ya, dan tidak merasa bahwa dia sedang jalan sendiri gitu. Dan itu yang berusaha kami lakukan untuk Grace gitu. Meskipun dalam prakteknya mungkin kadang kami kurang bisa memahami Grace ya, karena yang bisa merasakan sakit adalah Grace gitu kan. Saya pernah sentuh bahu dia gitu, dan dia bilang, aduh Miss, jangan Miss, sakit gitu kan. Itu yang membuat saya, aduh, anak ini dengan keadaan seperti itu dia masih mau di sekolah, itu buat kami luar biasa sekali gitu. Dan pastinya ini satu momen buat kami untuk memberikan terbaik buat dia gitu ya, dan berusaha untuk memahami kondisi dia gitu. Ternyata dari gurunya Grace melihat semangatnya Grace itu begitu luar biasa ya, dan malah itu menjadi berkat gitu, menjadi inspirasi buat guru dan teman-teman gitu. Grace, apa sih yang bikin Grace tuh semangat untuk sekolah, untuk aktivitas? Sebenarnya sih simple ya, sebagai anak remaja pengen karena jadi semangat waktu ketemu temen gitu kan. Bisa ngobrol-ngobrol sama teman, bisa main sama teman, terus juga ketemu sama guru-guru yang dukung penuh juga. Terus juga memang sama mami kan ngobrol kalau di rumah, jadi saling dikuatkan, terus jadi lebih semangat lagi kan, diingatkan lagi soal Tuhan yang terus kasih kekuatan, jadi semakin oh iya juga, bener juga, jangan sampai lupa lagi gitu. Walaupun lupa, diingatkan lagi, diingatkan terus. Terus juga kadang sempat waktu lagi bingung soal tugas nih, kayaknya gimana ya ini nanganinnya. Kayaknya
seringkali malah maksain diri jadi makin parah kan, padahal nggak boleh juga. Tapi kalau nggak maksain kayaknya gimana ya cara beresnya gitu, akhirnya bingung. Terus ke konselor, sama konselor juga ada diingatkan, dinasehatin, jadi oh iya benar, jangan maksain diri tapi tetap harus lakukan sesuai dengan bagianku. Guru-guru juga bakalan dukung dan guru-guru ngerti kok gitu. Jadi terus seneng, semangat gitu. Nah ini kalau aku lihat indah sekali ya Bu. Maksudnya justru dari apa yang di Grace alami itu justru menjadi berkat buat komunitas, tapi komunitas itu juga menjadi semangat buat Grace. Iya, jadi memang rupanya ya kalau kita lihat interaksi itu sebetulnya saling menguatkan, saling menopang, saling memberkati. Jadi nggak pernah hanya satu arah. Jadi ketika Grace bisa menyemangati teman gitu ya dengan kondisi Grace yang seperti itu aja, kalau ada teman yang capek, males gitu, tapi ngelihat Grace, ya ampun udah sakit aja masih semangat, pasti mereka juga jadi semangat. Dan Grace sendiri akan disemangati oleh teman-teman yang semangat ini ya. Jadi memang kesabaran juga menular. Jadi ketika Mama sabar, itu pasti akan mendorong untuk Grace sabar. Ya. Atau Grace yang sabar akan juga memberikan dorongan kepada ibu, iya dia yang sakit. Saya mah nggak sakit, saya cuma nungguin gitu ya. Saya ingat Bu Ewa nungguin Grace di pinggir ranjang gitu sambil duduk gitu ya sepanjang malam gitu. Itu kan pasti capek banget ya. Tapi ketika melihat ketahanan anak kita, itu membuat kita juga jadi bertahan ya untuk melewati itu. Nah Bu, tadi kan kita udah bahas tentang kesabaran nih. Dari contoh ceritanya, kisah yang Tuhan titipkan di Bu Ewa dan Grace. Tapi dalam sehari-hari nih, parents tuh mungkin sesimpel, gimana saya mau sabar sama anak saya? Dikasih tahu salahnya itu terus, diajarin berkali-kali, salahnya di situ terus. Iya. Atau misalnya nunda-nunda, kalau disuruh mandi nggak pernah langsung. Nah, kayak itu tuh gimana tuh Bu? Iya, tadi saya juga singgung, kesabaran itu bukan soal hanya menanti pasif. Jadi di dalam kesabaran kita juga akan aktif mencari tahu. Kalau saya pakai cara A nggak efektif, ya saya gunakan cara lain. Lah dikasih taunya hanya lisan. Iya, lisan kok berulang-ulang. Kok dia lakukan lagi. Berarti saya nggak bisa pakai lisan. Jadi saya harus pakai tulisan. Iya kan? Saya tulis besar-besar gitu ya. Taruh sepatu di sini, ya. Taruh handuk di sini gitu ya. Jadi memang ada cara lain yang perlu kita lakukan. Jadi kesabaran itu bukan mengulang-ulang ya hal yang sama. Ya katanya mesti sabar, ya udah Bu, saya lakukan ini lagi. Karena di dalam kesabaran kita juga perlu tahu bahwa ini kan ada pergerakan dan harus bergerak dan minta hikmat sama Tuhan. Jadi kayak misalnya kita nunggu ya, lagi ngantri. Kan memang mungkin atau macet ya, Bu Ewa. Ya mestinya sih ada hikmat lain. Sambil macet ngapain? Iya dong. Ya, sehingga kita bisa dengerin firman Tuhan. Atau ya kita bisa, kalau kita di mobil ya nggak nyetir, kita bisa menelepon seseorang ya. Yang mungkin sudah lama tidak kita kontak. Ya, atau dulu pernah satu waktu handphone udah habis, laptop udah habis baterainya, ya saya tahu berarti Tuhan suruh saya berdoa. Jadi doain orang-orang yang mungkin selama ini saya lupakan atau terlupakan karena kesibukan saya gitu. Jadi memang tetap ada cara lain. Ya. Jadi termasuk ketika misalnya di restoran anak kayak makanan nggak datang-datang nih gitu ya. Hal-hal sesimpel itu tuh juga kita perlu mengajarkan kesabaran, bukan sekedar ya udah gitu ya, Kamu mau nggak sabar, mau pokoknya tunggu gitu. Karena biasanya kan kenapa orang menjadi tidak sabar, karena kan dengan marah ya. Marah, jadi maksudnya ya saya nggak bisa sabar, ya saya marah. Nah sebetulnya tinggal pikirkan aja cara lain. Nunggu makanan nggak datang-datang, ya main tebak-tebakan. Ya, atau ya kita
apa begitu misalnya, ayo giliran cerita ya, si A, si B, si C, si D. Jadi memang kan sabar itu kan patient ya. Ada yang bilang long suffering. Jadi penderitaannya lama. Jadi memang ya di dalam kesabaran, ingat kita mesti tahu diri ya, nggak jadi kita menghampiri dapur restoran. Lalu kemudian Labrak. mana pesanan saya? Apalagi meja lain udah yang baru datang, ternyata dia udah keluar. Ya bisa juga karena makanan kita diolahnya mungkin barengan sama menu lain. Kebetulan menu yang dia pesan memang sudah ready, bisa juga kan? Tapi kan kita berpikirnya ini hak saya. Ya. Jadi memang hak untuk marah, hak untuk merasa saya perlu menjadi penting. Rasanya kesabaran itu berkaitan dengan tahu diri. Ya. Di tengah dunia yang begitu cepat nih Bu, dunia serba instan. Gimana ngajarin anak buat sabar? Karena sabar itu kan latihan menahan diri. Dan anak belajar sabar dari mana? Dari orang tuanya, ya. Jadi di tengah dunia yang rush, yang push, harus coba boleh slow down, lebih lambat hidup, dan kita mengatakan it's okay. It's okay dengan semua ini. Karena apa? Kita sadar segala sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan hidup kita, itu Tuhan itu melihat. Gak ada yang gak terlihat oleh Dia. Karena kita kecil banget, kita kayak debu. Jadi Allah itu Allah yang maha besar. Jadi ya kalau kita sakit saat ini, emang Tuhan gak tahu? Emang Tuhan lupa? Tapi Tuhan lihat. Dan pasti punya rencana. Jadi memang rencananya itu bukan rencana kita. Jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Jadi kita ceritalah kepada anak. Kenapa kita harus menunggu? Kenapa kita harus ini? Karena ada orang lain. Karena ada masalah. Karena ada apa? Lalu kita pikirkan. Misalnya ya macet ya. Ini kenapa sih macetnya? Coba ya kalau kamu jadi gubernur. Apa yang kamu lakukan mengatasi kemacetan? Nah jadi kadang-kadang yang memang harus dibawa kepada satu imajinasi lain. Yang if. Ya kan? Apa yang bisa saya lakukan? Jadi bukan cuma ngedumel. Bukan cuma ngomel. Karena dari situ nanti akan muncul ide-ide kreatif. Jadi supaya nggak lama nunggu. Wah sistem apa ya yang harus dilakukan. Oh ya harusnya ada penggolongan. Harusnya ada ini. Tapi kan nanti makanannya jadi lebih mahal. Nah, jadi alih-alih kita nungguin. Wasting time untuk nungguin menu. Mendingan kita diskusikan. Iya. Apa yang ada di balik itu semua. Jadi kalau kita di dapur. Kita mesti membuat seperti apa sistemnya, ya. Jadi kesabaran itu kalau yang aku dapat ya, benar-benar tahu diri kita di hadapan Tuhan, sehingga kita juga nggak merasa berhak gitu ya, berhak marah, berhak protes gitu. Kita tahu Tuhan itu punya rencana yang jauh lebih besar, tapi tahu diri itu juga diimbangi dengan Tuhan tuh tahu kok, peduli gitu. Jadi saya juga tidak sendiri di dalam menghadapi hal ini, penderitaan ini gitu ya. Dan kalau dipikir selalu ada hal yang bikin kita nggak sabar ya nggak sih Bu? Tapi justru mungkin kalau orang bilang dancing in the rain gitu. Gimana menikmati hal-hal itu, bahkan penderitaan. Ini ngomongnya kayaknya enteng banget ya. Nggak semudah itu. Tapi bagaimana merespon di tengah penderitaan itu dan bahkan malah menjadi sesuatu yang positif kayak Ibu bilang. Muncul ide-ide kreatif, muncul semangat, muncul inspirasi, inovasi di situ ya. Apa yang bisa dikerjakan. Mungkin Grace ketika di rumah ya nggak terus goleran-goleran aja gitu ya. Disuruh istirahat iya, tapi mungkin kan jadi memikirkan hal-hal lain yang bisa dikerjakan gitu ya. Wow, oke. Ini buat aku relate sekali Bu, karena setiap hari selalu ada hal yang bikin darah tinggi gitu ya. Naik gitu, gampang banget marah. Tapi aku belajar banyak sih. Untuk ya tahu bagaimana bersikap gitu ya. Jadi memang kesabaran itu adalah sebuah proses. Jadi saya nggak bisa bilang Tuhan berikan saya kesabaran sekarang juga. Iya. Jadi saya tahu waktu saya berdoa minta kesabaran Tuhan akan memproses.
Jadi Justru ada hal-hal yang tidak sabar, Iya, bikin tidak sabar. dan hal-hal yang tidak sabar itu untuk membentuk kesabaran saya kan. Jadi memang itu adalah sebuah proses. Sekalipun tidak terlihat progres, jangan protes. Oke, parents dan teachers, di tengah segala hal yang mungkin kita hadapi, yang mungkin bikin kita nggak sabar, mari terus berproses untuk menjadi sabar. Sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Saya Bella. Saya Charlotte. Saya Grace. Saya Ewa. Ingat bahwa parenting bukanlah perubahan instan, melainkan perjalanan karakter bersama Tuhan. Stay tune di Nancep, Nanya, dan Cerita Parenting. Slep. Dapatkan buku Learning to Learn by Charlotte Priyakna di marketplace pilihan Anda.